saya bisa ngobrol lagi sama Bu Wiwi. Ya. Hari ini Bu, saya mau bertanya nih, karena kan kita masih dalam nuansa Idul Adha kan Bu ya, Idul Adha. Ya. Mungkin apakah Ibu bisa nggak memberikan gambaran umum tentang Idul Adha itu apa sih kepada kami teman-teman yang dari non-Muslim? Baik, terima kasih Bali. Kita jumpa lagi dengan podcast Sidia ya. Hari ini kita membahas tentang masalah Idul Adha. Jadi begini ya, Idul Adha itu adalah merupakan hari raya umat Islam setelah hari raya Idul Fitri. Jadi umat Islam itu hanya mengenal 2 hari raya, yaitu Idul Adha dan juga Idul Fitri. Nah, untuk Idul Adha ini itu jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu hari bulan Komariah atau kalender Hijriah dalam Islam. Nah, seperti itu. Nah, Idul Adha ini juga dikenal sebagai hari raya haji, karena pada saat tanggal 10 Zulhijjah itu umat muslim di seluruh dunia Bali ya, itu mereka sedang berkumpul di Padang Arafah melaksanakan ibadah haji. Jadi hampir ada sekitar 4 juta umat muslim di seluruh dunia itu melaksanakan ibadah haji, yaitu melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Jadi memang ini benar-benar puncak dari ibadah haji itu. Makanya kenapa Idul Adha juga disebut sebagai hari raya haji. Begitu Pak. Seperti itu Pak, gambaran umum tentang Idul Adha ya. Wow, menarik Bu ya. Terus berikutnya Bali mungkin seperti saya sampaikan bahwa bagi teman-teman kita yang di luar agama Islam itu bahwa kewajiban haji itu sebenarnya wajib bagi yang mampu. Seperti Quran surat Ali Imran 97, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi diwajibkan kalian melaksanakan ibadah haji itu bagi yang sudah mampu. Ingat itu ya, sudah mampu lahir batin, fisik, jasmani, rohani. Jadi mampu dalam segalanya. Nah, bagi yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji atau belum mampu, itu kita yang di luar dari Baitullah itu disunahkan untuk yang namanya menyembelih hewan kurban. Nah, itu sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak. Satu hal yang menarik Bu, bahwa tadi Ibu menyebutkan Idul Adha ini disebut sebagai hari raya haji ya. Lalu mungkin Ibu bisa menjelaskan nggak sih Bu, apa sih sebenarnya sejarah mengapa Idul Adha ini disebut sebagai hari raya haji untuk umat muslim? Baik, terima kasih Bali. Jadi kalau kita bicara tentang Idul Adha itu tidak lepas dari yang namanya disampaikan tadi seperti hari raya haji. Nah, kalau kita bicara tentang itu Bali, bahwa di agama Islam, di Muslim itu kan kita percaya dengan yang namanya Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita ada 25 Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyembuhkan umat ya. Jadi setiap Rasul itu membawa misi untuk umat manusia. Nah, kalau bicara tentang Idul Adha itu haji itu tidak lepas yang namanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan ketauhidan, keesaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah di kota Mekah. Membangun Ka'bah atau Baitullah di kota Mekah. Nah, dari itu sampai sekarang umat Islam itu sebagai dasar terbentuknya kota Mekah dan sebagai dasar juga disyariatkannya umat Islam untuk menghadap kiblat. Nah, sampai hari ini Bali, bahwa umat Islam di seluruh dunia itu kalau mereka mau melaksanakan ibadah sholat itu menghadapnya ke arah kiblat. Nah, jadi itu berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun kota Mekah atau Ka'bah tadi. Itu sejarahnya. Sejarahnya Bu ya. Bu Wiwi, kalau saya mau nanya lagi nih, Idul Adha itu kan juga sangat identik dengan tradisi dalam ajaran Islam menyembelih hewan kurban Bu ya. Betul. Dan saya juga pernah dengar bahwa Idul Adha itu disebut sebagai Idul Kurban gitu Bu ya, berkurban. Nah, itu ada sejarahnya apa enggak sih Bu?
Oke, jadi Idul Adha tadi selain dikenal sebagai puncak haji, hari raya haji, juga dikenal sebagai hari raya Idul Kurban. Nah, jadi begini Bali, sudah saya sampaikan di atas tadi bahwa bicara tentang Idul Adha itu tidak lepas dari yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disuruh untuk membangun Ka'bah di kota Mekah yang sampai menjadi kiblatnya umat Islam di seluruh dunia. Nah, ini kenapa juga kok disebut sebagai hari raya Idul Kurban? Itu karena pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat mimpi. Jadi dalam Islam itu begini, Bali, wahyu itu turun itu salah satunya lewat mimpi kepada para nabi. Jadi mimpinya para nabi itu sudah pasti terjamin kebenarannya. Nah, waktu itu Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bermimpi untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Nah, Ismail itu nanti juga akan menjadi nabi, penerus Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, beliau disuruh menyembelih. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim kan bingung, putra satu-satunya sudah 80 tahun tidak punya anak, baru dikasih putra kok disuruh menyembelih. Nah, kemudian dia bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, dan ternyata Nabi Ibrahim itu mendapatkan mimpi yang sama selama 3 kali untuk menyembelih Ibrahim, anaknya yang masih kecil tadi, Ismail. Nah, kemudian karena mimpi tersebut, kemudian dia membicarakannya kepada putranya bernama Ismail. Dan apa tanpa kita ini, Ismail menjawab, wahai Ibrahim ayahku, silahkan dilaksanakan dari perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, dengan yakinnya Ibrahim alaihissalam kemudian menyembelih putranya bernama Ismail tadi. Dan ternyata setelah dibuka penutup kepalanya oleh ayahnya tadi, Nabi Ismail itu berubahlah dia menjadi seekor domba atau domba yang sangat lebat bulunya. Nah, itu jadi dari sinilah sebagai awal Idul Kurban yang dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia, dan sebagai dasar disyariatkannya pemotongan hewan kurban di seluruh dunia bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji itu. Wow, itu sejarahnya, Bu, ya? Iya, sejarahnya itu. Dan sampai hari ini pada tanggal 10 Zulhijjah sampai hari tasyrik tanggal 13 itu umat Islam di seluruh dunia yang tidak melaksanakan ibadah haji itu melaksanakan pemotongan hewan kurban. Dan itu bukan hanya hewan kurbannya, tapi bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bali. Sejarahnya sudah kami ketahui, Bu. Berikutnya mungkin masih berkaitan dengan Idul Kurban, Bu. Lalu apa sebenarnya makna dibalik Idul Kurban yang dilaksanakan oleh umat Muslim ini? Baik, terima kasih, Bali. Jadi kalau bicara tentang makna Idul Kurban itu sebenarnya Idul Kurban itu mempunyai makna yang sangat luas sekali bagi umat Islam. Ya. Kenapa? Karena itu satu, itu dari aspek pengorbanannya. Jadi ketika waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam untuk datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya bernama Ismail, untuk menyembelih hewan kurban, kemudian digantilah seekor domba, kan gitu ya, menyembelih anaknya. Nah, itu sebenarnya maknanya itu bukan hanya hewan kurbannya, tapi sebagai rasa bentuk ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, bentuk kepatuhan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin maknanya lebih mendalam, Bali, ya, untuk umat Islam yang sekarang, bahwa apapun yang kita miliki itu, misalnya waktu itu Ibrahim alaihissalam kan mempunyai satu-satunya putra yang bernama Ismail, kemudian sama Allah disuruh disembelih untuk dikurbankan. Itu pun beliau taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan pada Allah. Nah, kita sebagai umat Islam ini mungkin bukan hanya hewan kurbannya, Bali, ya, tapi bagaimana memotong atau gini, maksudnya memotong ego kita, jabatan kita, harta, benda, anak, semua apa yang kita miliki kita korbankan. Karena semua apa yang kita miliki pada hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Ibrahim saja yang suruh mengorbankan anaknya Ismail, beliau mau. Kenapa kita hanya mengorbankan harta, ego, jabatan, pangkat, kenapa kita tidak mau? Jadi makna yang timbul dalam itu, bagaimana yang kita miliki itu bisa kita korbankan, bukan milik kita, dan akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mati kan tidak bawa apa-apa, Bali, ya, hanya bawa amal kebaikan. Bu Wiwi tadi dari makna yang Bu paparkan itu tentang pengorbanan, Bu, ya. Lalu apakah ada makna lain dibalik dari Idul Kurban ini, ya, selain pengorbanan ini? Oke, Bali. Makna berikutnya adalah bagaimana
melatih rasa ketaatan dan keikhlasan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam persatuan umat Islam. Persatuan gitu ya. Persatuan. Kenapa disebut seperti itu? Kan tadi Nabi Ibrahim itu dengan ikhlas kan taat pada Allah Subhanahu wa taala menyembelih putranya. Nah, kita umat Islam belajar dari situ, akhirnya kita belajar ikhlas, apapun yang kita miliki harus kita korbankan karena itu merupakan titipan. Nah, berikutnya maknanya lebih mendalam, balik juga sebagai simbol persatuan. Nah, kenapa disebut sebagai simbol persatuan? Karena ini adalah merupakan hari raya kemenangan umat Islam. Jadi Idul Adha itu sebagai hari raya kemenangan umat Islam. Setelah mereka melaksanakan puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, itu mereka melaksanakan sholat Idul Adha baik itu di masjid maupun di lapangan. Nah, itu seluruh dunia melaksanakan itu, baik melaksanakan sholat id di masjid maupun di lapangan sebagai syiar Islam. Nah, dari situ itu sebagai bentuk persatuan kita sesama umat Islam dan umat yang lain tentunya belia, karena di situ semua orang berkumpul untuk mendatangi masjid dan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bali. Bu Wiwi, jadi dari tadi yang Ibu sampaikan tentang Idul Kurban dan Idul Adha ini, saya menangkap bahwa ini adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Dan bagaimana dengan tanggung jawab kita terhadap sesama melalui literasi tentang Idul Adha atau Idul Kurban ini, Bu? Iya, jadi Idul Adha itu tadi kan berhubungan dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu ya. Tapi sebenarnya ada makna mendalam dari itu, bagaimana kita ada pelatihan untuk kepedulian terhadap sosial kita. Kepedulian sosial. Kepedulian sosial kita itu ada. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ketika kita menyembelih hewan kurban itu kan, itu sebenarnya hakikatnya adalah untuk dibagi kepada mereka yang kurang mampu, baik itu fakir miskin, kerabat, tetangga, dan bagi mereka yang tidak mendapatkan hewan kurban di hari raya itu, daging kurban. Kenapa? Karena beli dari luar sana itu tidak semuanya itu orang beruntung gitu loh. Ada orang yang hampir 1 tahun tidak pernah merasakan apa itu daging kurban, apa itu daging sapi, daging kambing. Nah, momen Idul Adha itu sebagai momen untuk melatih kepedulian sosial kita. Hikmahnya di situ, karena bagi seseorang yang berkurban itu semua dagingnya akan diberikan kepada fakir miskin, tetangga, kerabat yang kurang mampu. Meskipun kita sebenarnya yang berkurban itu baru dapat sepertiganya, misalnya sapi ya, kita dapat sepertiganya, tetapi rata-rata kita yang mendapatkan daging kurban itu nanti juga akan diberikan kepada fakir miskin di tetangga-tetangganya yang berkurban. Jadi semuanya memang untuk masyarakat yang kurang mampu, bukan untuk kita. Dan jadi, apa yang kita kurbankan itu akan menjadi pahala, Bu ya? Betul, akan menjadi pahala kita dan sebagai bentuk tadi ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin saya tambahkan, jadi kalau di Muslim itu kan ada konsep namanya hablum minallah ya. Hablum minallah, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, dan juga hablum minannas, bagaimana hubungan manusia sesama manusia. Nah, mungkin kalau di Hindu itu kan terkenal dengan konsep Nityananda. Mungkin di situ persamaannya Bali. Bagaimana dengan orang sekitar nanti juga ada. Nah, inilah korban itu sebagai bentuk hablum minannas di samping hablum minallah tadi. Kita berikan kepada fakir miskin yang membutuhkan di saat hari raya kemenangan, mereka ikut merasakan makan daging korban. Gitu, Bali. Dewi, Idul Adha atau Idul Kurban ini apakah bisa memberikan inspirasi bagi kita bangsa Indonesia yang hidup di tengah keberagaman, hidup di tengah perbedaan ini, Bu? Apakah Idul Kurban dan Idul Adha ini bisa memanajemen ataupun juga memelihara keberagaman kita di Indonesia ini? Bagaimana itu, Bu? Oh iya, tentu, Bali ya. Jadi kan seperti saya sampaikan tadi, bagaimana dengan konsep kerukunan umat beragama kan gitu ya. Tadi kan di awal saya sampaikan bahwa Idul Kurban itu kan berhubungan dengan sama manusia kan gitu ya. Dan itu tidak hanya dibatasi dengan sesama yang muslim saja, karena pembagian hewan kurban di situ itu kan diberikan secara adil dan merata baik pada orang yang tidak mampu, kerabat, dan juga mereka yang non muslim Bali.
Jadi itu sudah kita praktekkan di negara kebetulan ya, sudah kita praktekkan, mereka mendapatkan juga. Misalnya saya punya tetangga yang non muslim, itu kita kasih, kemarin ada 4 orang kebetulan yang saya kasih. Jadi mereka dengan bahkan saya kemarin itu kerjasama dengan Pak Lurah Banjartengah, jadi kita ngasihkannya daging kurban itu ke Kelurahan Banjartengah. Jadi saya sekalian Pak Lurahnya, dan mereka mendapatkan tuh ada dari Hindu, dari Kristen, Katolik maupun dari Islam, satu di situ berkumpul 4 orang. Nah itu juga berhubungan dengan konsep dalam Islam itu kan ada konsep ukhuwah watoniyah, kita satu adalah dengan satu bangsa, ukhuwah basyariah, tahu saudara sesama manusia, dan ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam. Jadi mungkin kayak cerita Kirana tadi ya Bali ya. Jadi kita sebenarnya menyatu itu, dan itu sangat besar sekali pengaruhnya dengan kerukunan beragama yang ada di negara kita itu Bali. Nah jadi dengan demikian Bali sebenarnya Idul Adha itu tidak hanya tentang bagaimana ketaatan kita dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada Tuhan Yang Maha Esa, tapi bagaimana kita melatih rasa empati kita, rasa solidaritas kita, dan juga rasa persaudaraan kita terhadap sesama umat atau sesama agama yang hidup di Indonesia ini. Itu sebenarnya nilai yang lebih mendalam. Jadi bukan hanya tentang pemotongan hewan kurbannya, tapi tentang aspek kepedulian sosial, kepatuhan pada Allah, dan juga berbaik terhadap sesama. Itu Bali. Wow. Bu Wiwi, terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, sama-sama Bali. Tentunya ini pembahasan luar biasa sekali, dan semoga ini bisa memberikan inspirasi bagi kita Bu ya, sebagai bangsa Indonesia yang harus bisa memelihara aset keberagaman yang kita miliki di Indonesia ini. Dari Idul Kurban, Idul Adha ini kita belajar bahwa kita penting sekali untuk bisa saling merangkul apapun agama yang mereka miliki, karena kita semuanya satu Indonesia Bu ya. Betul sekali. Terima kasih Bu. Ya Bali, sama-sama. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya Bali ya. Dan kita bisa saling tukar informasi. Terima kasih Bali.